Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ketiga dengan judul Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus dari seri pelajaran Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Dari lokasi perumahan di Icon, Bumi Serpong Damai, saya akan bacakan hafalannya. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari The Abigios. Kita pada pekan ini diambil dari Matius pasal 4 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka,
Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalimat ini merupakan kalimat Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya. Kita katakan Simon Petrus dan murid-murid yang lain untuk menjadi muridnya. Perhatikan frase, mari ikutlah aku. Kata mari merupakan satu panggilan, ikut aku merupakan satu permohonan. Dengan kata lain, ketika Yesus mengatakan ini, maka dia meyakini bahwa orang-orang yang dipanggilnya mempunyai suatu talenta, karunia untuk melayaninya. Itu sebabnya pekan ini kita akan melihat dari sisi penglihatan Yesus. Apa yang dia lihat dari seseorang pada masa yang lalu. Kalau ayat hafalan tadi dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia, maka sebagai pembukaan pada hari Sabat petang dikatakan bahwa Yesus adalah apa? Pemenang jiwa yang paling unggul. Kenapa sampai dikatakan Yesus pemenang jiwa yang paling unggul? Karena cara kerjanya, metodenya, dan the way how he implementing, cara dia mengimplementasi khotbahnya selaras dengan perbuatannya. Bahkan dikatakan dari slide yang muncul di depan saya, perhatikan cara Yesus bekerja dan mari kita belajar bagaimana menuntun orang lain pada pengetahuan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ingat, dia ingin melihat semua pria dan wanita dimenangkan untuk kerajaannya. Artinya apa? Tidak ada yang tinggal, tidak ada yang di bawah. Dan dia juga ingin memultiplikasi talenta, dari talenta jadi karunia rohani. Itu terlihat bagaimana Petrus, seorang nelayan, menjadi pengkhotbah, dan Yakobus dan Yohanes dari pemarah menjadi juru kabar yang sangat apa? Antusias. Bahkan bisa kita katakan Petrus ini ekspresif, saudara. Tidak bisa apa? Tidak bisa diplomatis. Namun semuanya itu Yesus panggil, Yesus lihat karena dia yakin mereka akan menjadi juru kabar yang dahsyat dan luar biasa. Dia juga melihat kerinduan yang mendalam akan sejati dan penerimaan di hati Maria Magdalena. Bahkan dia juga melihat bagaimana iman wanita pendarahan dan haus akan kebenaran dan penuh penyerahan wanita di Samaria. Bahkan dikatakan dia melihat Thomas bukan sebagai peragu yang sinis, tetapi sebagai orang yang memiliki pertanyaan yang tulus. Apakah mereka orang Yahudi atau bukan Yahudi, pria atau wanita, pencuri di kayu salib, perwira, atau orang gila dan setan. Yesus melihat semua potensi yang diberikan Tuhan dan memandang mereka melalui apa? Keselamatan. Artinya apa, saudaraku? Yesus punya sudut pandang sendiri. Nah, hari Minggu kita akan bahas mengenai jamahan kedua. Kenapa sampai muncul jamahan kedua? Kalau saudara lihat di slide, maka dikatakan hanya ada satu mujizat yang bekerja dalam dua tahap dari sekitar 25 mujizat yang Yesus lakukan di Alkitab. Dua tahap yang masuk di sini adalah kata membawa dan memohon. Ini refer kepada cerita dalam buku Markus 8 ayat 22. Ketika Yesus tiba di Betsaida, ada orang-orang bawa pada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamahnya. Nah, kisah ini menggambarkan rencana Allah untuk kerja Kristus saat ini agar aktif dalam dua tahap di atas, di mana kita membawa orang lain ke dalam mengenal Kristus, sama seperti penyembuhan orang buta di Bethesda. Apa rupanya yang istimewa, saudaraku? Kalau saudara lihat pelajaran hari Minggu, maka dikatakan dalam konteks di atas terlihat orang buta tersebut tidak datang sendiri, namun dibawa oleh teman-temannya karena teman-temannya melihat kebutuhannya. Dan dengan iman yang mereka miliki, mereka membawa orang buta tersebut ke sana dan mereka yakin Yesus dapat menyembuhkannya. Dia mungkin tidak memiliki iman, orang buta ini, tetapi teman-temannya memilikinya. Dan mereka percaya bahwa Yesus menyembuhkannya. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh, saudara. Banyak juga orang tidak akan pernah datang kepada Yesus kecuali seorang beriman membawa mereka. Dan itulah peran kita untuk memperkenalkan dan membawa orang kepada Yesus.
Kata kedua adalah memohon. Kalau tadi pertama membawa, yang kedua memohon. Seperti yang dilakukan oleh teman orang buta di atas yang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya, ada kalanya kita membawa orang kepada Yesus dengan sayap iman kita. Walaupun kadang-kadang orang-orang yang kita bawa belum mengenal Yesus. Artinya apa, saudaraku? Kita harus antusias untuk apa? Untuk membawa mereka. Kenapa? Karena tugas utama kita di dunia ini apa? Untuk mendeklarasikan Injil Tuhan, menyampaikan pekabaran Yesus. Kalau Yesus dulu mencari nyawa yang hilang, maka tugasnya juga apa? Untuk mendekati semua orang berdosa. Nah, apa lanjutannya? Pelajaran tentang penerimaan hari Senin. Melihat dengan kacamata surga. Kalau saudara lihat di screen maka dikatakan, apa arti melihat dengan kacamata surga? Melihat mereka bukan sebagaimana mereka ada, tetapi seperti apa mereka kelak. Yang bisa juga disebutkan pandangan yang radikal. Yesus melihat mereka bukan apa yang ada saat ini. Saat ini boleh jadi mereka seorang lumpuh, seorang lemah, seorang penjahat, seorang koruptor, atau seorang pendeta, atau seorang yang luar biasa. Tapi Yesus melihat menjadi apa kelak mereka. Itu sebabnya ia memperlakukan orang-orang sangat-sangat istimewa. Bahkan dikatakan seringkali Yesus mewujudkan murid-murid dari cara ia bekerja, seperti menerobos batas perbedaan Samaria dan Yudea. Saudara masih ingat pelajaran Samaria dan Yudea ini, saudara? Keretakan mereka dimulai ketika apa? Ketika orang Yudea dan Samaria pada periode awal, menurut dua raja, berpisah, dan orang-orang Mesopotamia tinggal di wilayah apa? Samaria, dan mereka berbaur dengan bangsa Israel. Dan yang luar biasa, gantinya mereka menyembah Allah, ada praktek penyembahan yang mereka dirikan di Gunung Gerizim, sama seperti praktek bangsa Yehuda atau Israel. Nah, dengan latar belakang tersebut, itu menyebabkan adanya apa? Adanya pertentangan di mana seorang pria Yudea tidak bisa bertemu dengan seorang wanita Samaria, bahkan bercakap-cakap sekalipun. Namun ingat, di screen gantinya mencari perbedaan, maka Yesus secara langsung menarik kerinduan wanita Samaria untuk penerimaan kasih dan pengampunannya. Dengan kalimat yang luar biasa apa? Air hidup, saudaraku. Nah, itu sebabnya ketika kita menginjil, ketika kita mendekati orang, kita gunakan apa? Persamaan. Bahkan dikatakan oleh Ellen G. White dalam bukunya The Sign of the Times 20 Juli 1892, pelajaran kekal yang Yesus rindu ajarkan kepada murid-muridnya dan kita masing-masing hanyalah ini. Apa itu? Mereka yang memiliki roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasih. Yesus melihat wanita Samaria ini dengan mata roh Kristus atau dengan mata belas kasihnya, sehingga dia mau berkomunikasi dengannya. Dan akan lebih dahsyat ketika hari Selasa membawa kita pada judul mulailah di mana Anda berada. Kenapa? Ketika saudara sudah melihat bagaimana Yesus mendekati orang Samaria, menyembuhkan orang buta, bahkan dia bisa menjangkau yang sulit, maka kita pun diminta untuk itu. Di mana? Dimulai di mana Anda berada pada saat ini. Bahkan dikatakan dalam kehidupan, satu-satunya tempat untuk memulai adalah di mana Anda berada, karena tidak ada tempat lain untuk memulai. Bahkan prinsip Kisah Rasul 1 ayat 8 merupakan prinsip Yesus. Apa dikatakan di sana? Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Terima kuasa Roh Kudus tersebut. Terima curahan apa? Roh Kudus tersebut. Maka kita akan menjadi apa? Menjadi saksi-saksi Yesus. Jika kita mau bersaksi, dikatakan Allah akan membuka jalan bagi Anda untuk melakukannya. Contoh, Andreas memulai dari keluarganya sendiri dengan membagikan kasih Kristus kepada Petrus, dan tidak dibutuhkan peranan teologi dalam hal itu. Keluarga yang paling gampang, saudaraku. Nah, untuk itu dibutuhkan seni menangkan jiwa. Apa itu? Membangun hubungan yang baik
dan kemudian positif dengan rekan, keluarga, atau sahabat kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hidup Anda merupakan iklan untuk menginjil atau tidak? Kalau itu merupakan iklan, maka kita membangun persahabatan bagi Allah dengan memberikan Yesus akan lebih apa? Lebih cepat. Kenapa, saudaraku? Karena mereka menjadi sahabat-sahabat Kristen yang membagikan perkabaran apa? Akhir zaman. Dan hari Rabu, saudaraku, dalam situasi itu pun kita perlu melihat bagaimana ketika kita mulai melayani, menginjil, menjadi saksi Yesus, ada saja orang-orang yang sulit. Namun ingat, Yesus sangat ahli dalam berurusan dengan orang-orang sulit. Dia menunjukkan penerimaannya kepada orang sulit, keprihatinannya, mengenali kerinduan hati orang-orang yang paling dalam di hati, dan melihat potensi dalam diri orang berdosa yang paling jahat. Masih ingat pria di sebelah kanan Yesus? Ingatlah akan aku bila mana engkau tiba di kerajaanmu. Hanya injury time, saudaraku, hanya last minute sebelum mereka meninggal, dia katakan kalimat pamungkas tersebut. Intinya apa? Tepatnya dikatakan tadi bahwa Yesus melihat apa jadinya orang ini nantinya. Dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 269 dikatakan, walaupun seorang telah jatuh dan begitu rendah atau begitu najis, ia mendapat kelepasan dalam Kristus. Kenapa, saudaraku? Kemanapun Yesus pergi, ia selalu melihat dari sisi rohani dan potensi seseorang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan dalam keadaan paling tidak memungkinkan sekalipun. Gereja akan bertumbuh bila mana visi dan sudut pandang semua anggota menuruti teladan Yesus. Ya, ini benar, saudaraku. Saat ini gantinya kita mengikuti teladan Yesus, kebanyakan kita hanya apa? Hanya berpartisipasi apa adanya. Dan untuk itu dikatakan, oleh karena itu, mintalah agar Tuhan membuat kita semua pekah dalam pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang lain, dan berdoa agar Tuhan memberikan Anda sentuhan di zaman kedua dan membuka mata Anda untuk peluang-peluang rohani. Bahkan dikatakan apa di sini? Hanya mereka yang bekerja buat jiwa-jiwa yang dapat mengetahui kepuasan dan bisa apa? Menghasilkan. Hidup akan memiliki makna yang sama sekali baru kalau Anda apa? Menginjil. Dan bagian terakhir, saudaraku, hari Kamis dikatakan merasakan peluang-peluang yang tersedia. Pertumbuhan gereja yang mula-mula dan peluang-peluang yang tersedia diulas dalam buku Kisah Rasul, semuanya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus menceritakan pengalaman di Troas tentang bagaimana Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan di sana, walaupun harapan yang bertemu dengan Titus tidak tercapai. Paulus juga berangkat ke Makedonia dan Eropa, dan terlihat bagaimana Allah membuka peluang bagi kita bekerja sepanjang kita melayani, dan pintu terbuka di kota-kota, negara, dan yang terpenting dalam individu masing-masing. Dan Paulus juga menunjukkan bagaimana malaikat menuntun Filipus kepada seorang yang sedang mencari terang dan sedia untuk menerima Injil. Demikian juga dewasa ini, malaikat-malaikat akan menuntun langkah kita dalam membagikan perkabaran Injil. Alfa Omega jilid 7:92 mengatakan begini, malaikat yang dikirim kepada Filipus dapat melakukan pekerjaan bagi orang Ethiopia. Namun itu bukanlah cara Allah. Adalah rencana Allah atau rencananya bahwa manusia harus bekerja untuk sesama mereka. Jadi titik beratnya agar kita semua apa? Bekerja. Dan sebagai kesimpulan, saudaraku, dikatakan, ketika Tuhan panggil kita melakukan pekerjaannya, maka itulah tugas mulia yang Tuhan minta dari kita, dan kita harus melakukannya. Tuhan juga mau agar semua orang, pria dan wanita, dibenarkan untuk Yesus. Konsep membawa dan memohon harus menjadi konsep kita dalam membawa orang lebih dekat kepada Yesus. Dan menerima perbedaan, berusaha menjangkau dengan Roh Kristus dalam hati kita seperti Yesus menangkan wanita Samaria tersebut. Lalu berikutnya, semuanya harus dimulai di mana Anda berada, teristimewa menjangkau keluarga kita. Wow, luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena dikatakan di sini, dalam situasi sulit sekalipun, selalu melihat kemungkinan rohani dan menunjukkan kasih sayang dan pengertian kepada orang lain. Dan kalimat terakhir dikatakan, rasakan dan gunakan peluang-peluang tersedia, dan jadilah pelayan Tuhan dengan memberikan kebenaran yang kita miliki kepada orang lain. Intinya apa, saudaraku? Mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan gunakan cara Yesus. Karena Yesus melihat orang bukan apa adanya sekarang, tapi apa dia nantinya, yang tentunya menjadi pewaris kerajaan surga. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan berkati hamba-Mu, para pemirsa di rumah, dan juga saudara-saudara kami yang lainnya. Dengarkan doa kami Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.